Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Labbaika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah orang-orang tua kami, jemaah salat fardu isya berjamaah dan salat sunnat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sudah malam yang ke-10, puasa yang ke-9, malam yang ke-10 daripada bulan Ramadan. Saya dan kita semua mungkin sudah sering, atau bukan sering lagi, saking seringnya kita mungkin sudah hafal ayat-ayat kalau sudah masuk bulan Ramadan. Ya, jangankan yang penghafal Quran, mungkin yang orang awam pun karena sering dengar ustadz, mubahalik, penceramah, mau kultum, kulibas, kupukul, semua pasti menyampaikan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cuma pembahasannya mungkin hanya sampai di la'allakum tattaqun. Kita mau bahas di ayat setelahnya. Kita mau tafsirkan di ayat setelahnya. Kalau kita sering dengar ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah kuwajibkan kepadamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah kuwajibkan kepada ke atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan setelah ayat ini ada lagi lanjutan ayatnya, yaitu ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat yang artinya hari-hari yang diperhitungkan atau hari-hari khusus. Apa maksudnya hari-hari yang diperhitungkan, hari-hari yang khusus? Maksudnya inilah, di dalam bulan Ramadan ini, mulai dari masuk awal 1 Ramadan sampai nanti akhir Ramadan, inilah hari-hari yang khusus, hari-hari yang diperhitungkan amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan, satu hari orang yang meninggalkan puasa Ramadan, ini kan dalam hukum fikih wajib diqodoh di hari-hari di luar bulan Ramadan. Seandainya hari ini kita satu hari meninggalkan puasa Ramadan, lalu kita ganti, kita qodho, seumur hidup kita puasa, maka pahala yang setiap hari sampai akhir hayat kita yang kita qodho puasa terus tidak akan bisa mengimbangi pahala orang yang satu hari puasa dalam bulan Ramadan. Walaupun kita ngodonya setiap hari sampai mati, tetap pahalanya tidak bisa ditandingi dengan orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Makanya sangat disayangkan, ya, sangat rugi kalau hari ini kita seenaknya saja berbuka puasa atau meninggalkan puasa atau enggak puasa, padahal pahalanya sangat besar. Maka inilah maksud ayat ayyamam ma'dudat, hari-hari yang diperhitungkan.
faman kana minkum maridon, dan ada kuruksoan, ada keringanan, boleh nggak puasa Ramadan. Maridon boleh meninggalkan puasa Ramadan kalau kita sedang sakit. Tunggu dulu, jangan kebiasaan kayak orang Wahabel suka motong-motong ayat. Sakitnya gimana? Nanti kita jelaskan. Au ala safarin, juga boleh meninggalkan puasa Ramadan bagi orang yang sedang safar, perjalanan jauh. Safarnya pun, perjalanannya pun juga ada referensinya. Ustadz, saya ini sedang safar, capek, letih, haus sekali, boleh buka puasa. Safarnya kemana bu? Ke Sempra nyari baju baru. Ini namanya bukan safar. Wah, bukan safar. Maksud safar di sini adalah orang yang berperjalanan ada kaitannya sama agama, dakwah, atau mungkin bisa kita katakan mudik. Mudik juga bagian dari agama karena silaturahmi. Cuma kalaulah mudiknya naik pesawat yang ke Kuala Namu aja udah pakai AC, nunggu pesawatnya udah pakai AC, masuk pesawat udah pakai AC, pulang kampungnya kemana? Ke Jawa. Mungkin paling kalau mendaratnya di Surabaya 3 jam di Juanda. Lalu kan dihitung safar juga boleh nggak puasa? Maka jawabannya kalau kayak gitu masih meninggalkan puasa, jawabannya cemen. Udahlah pakai AC, naik pesawat, tinggalkan puasa. Jadi mungkin kalau misalnya perjalanannya jauh, mudik darat, boleh meninggalkan puasa. Cuma kalau memang kira-kira perjalanan tadi sangat diberatkan kali, kalau misalnya kita tetap lanjutkan puasa, mudorot sama kitanya. Safarin fa'iddatum min ayyamin ukhur. Tapi ada tapinya, fa'iddatum min ayyamin ukhur. Kita boleh berbuka, tapi dengan syarat nanti di luar bulan Ramadan, fa'iddatum min ayyam min ukhur. Wajib kita qada. Nih ibu-ibu, mungkin bapak-bapak mau mudik ya, mungkin ke Jawa atau pulang kampung lah, kemana, ke Lampung, naik bus, capek, kira-kira lemes sekali nih, takut pingsan, boleh buka. Tapi ingat, ada tapinya di ayat tersebut, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wajib kita qadha di nanti ketika di luar bulan Ramadan. Fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu. Kalaulah mungkin kita nggak sanggup kodonya tadi karena sakit atau safar lalu nggak puasa, kan wajib kodo di dalam hukum fikih. Tapi nggak sanggup, wa'alal ladzina yutiqunahu, berat kita untuk mengkodonya, fidyatun, maka boleh diganti dengan membayar fidyah. Cuma pun juga nanti ada referensinya, tafsirnya. Dan bayar fidyahnya ini kepada siapa? Wa ta'amu miskin, hanya khusus untuk orang miskin. Walaupun kalau zakat kan beda. Kalau zakat orang fakir boleh, orang yang banyak utang juga boleh, gorim, mu'alaf, amil ini boleh dapat zakat, musafir, fisabilillah. Tapi khusus untuk orang yang bayar fidyah, ta'amu miskin, hanya diperuntukkan untuk orang-orang miskin. Dan di sini salahnya kita, dan banyaknya sekarang mubalik membaca dan mentafsirkan ayat tersebut boleh meninggalkan puasa, lalu kalau di luar bulan puasa kan wajib qadha. Lalu awala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhur tadi, lalu berat dia, fidyahnya pun juga dah bayar fidyah aja. Kalau misalnya berat bayar fidyah, nggak bisa. Setiap tahun saya sampaikan, kita ini wajib mengqadha puasa kita kalau kita tinggalkan. Kalau sakit, mungkin kumat asam lambung, tapi nggak ada lah orang yang sakit asam lambung parah kalau puasa nggak kumat. Saya udah akut asam lambung, kalau Ramadan nggak pernah kumat. Mungkin ada penyakit lain lah dia.
maka boleh dia meninggalkan puasa, tapi wajib dia qada. Nggak boleh bayar fidyah, kecuali sakitnya sakit yang kira-kira tidak bisa lagi sembuh, atau mungkin sakitnya ini udah parah, ya. Sudah mungkin dikatakan dokter umur Anda sekian-sekian lagi, apa penyakit apa yang parah, kanker lah, stadium akhir lah kita bilang, udah nggak ada harapan sembuh, sakit yang udah nggak ada harapan sembuh. Ini boleh nggak puasa, nanti di luar bulan puasa dia cukup bayar fidyah saja. Tapi kalau mungkin hanya sekedar sakit perut, pening, demam, menggigil, lalu nggak puasa, di luar bulan puasa pun dia nggak qada, nggak boleh. Itu nanti akan dituntut dan akan diminta pertanggungjawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jadi wajib Bapak Ibu kalaulah meninggalkan puasa wajib qada, kecuali Bapak Ibu punya penyakit yang penyakitnya tadi tidak ada harapan sembuh. Bagaimana dengan seorang wanita yang menyusui atau mengandung? Ini perlu diingat. Sebenarnya udah tiap tahun kita sampaikan. Cuma kadang umat ini pura-pura tidak tahu atau memang nggak mau sama sekali menjalankan hukum Islam. Itulah jawabannya. Kalau bagi ibu-ibu yang melahirkan, yang mengandung atau yang menyusui, kalaulah ibu nggak puasa dikarenakan takut keadaan ibu ini lemas, karena anak ibu menyusui, maka ini nggak boleh ibu bayar fidyah, wajib diqada. Walaupun Anda orang kaya, mau fidyahnya 1 pajero pun nggak boleh, tetap wajib diqada. Nah, ini kalau perempuan yang mengandung atau menyusui dikarenakan khawatir akan keselamatan dirinya, wajib qada, nggak boleh bayar fidyah. Yang kedua, dia khawatir akan dirinya dan bayinya, ini pun juga sama, wajib qada, tidak boleh bayar fidyah. Yang ketiga, ibu mengandung atau menyusui, ibu yakin kalau ibu kuat, tapi khawatir akan bayinya, keselamatan bayinya. Mungkin kalau ibu puasa takut nanti ini si bayi kelaparan, atau kalau ibu menyusui, ibu puasa, kalau ibu kuat takutnya nanti bayinya tadi kurang gizi, nutrisi asinya. Maka kalau alasannya karena bayinya saja, maka juga wajib qada, ditambah lagi bayar fidyah. Jadi kalau khawatir akan keselamatan ibu saja, itu qada wajib, nggak boleh bayar fidyah. Kalau khawatir akan diri ibu dan anak ibu, ini juga wajib qada, nggak wajib bayar fidyah. Tapi kalau khawatir akan anaknya saja, maka dapat dua-dua, wajib qada, dia juga wajib bayar fidyah. Dah, yang sama sekali nggak boleh jalankan qada tadi apa? Orang yang sakit tidak ada harapan sembuh. Ini boleh nggak puasa, cukup bayar fidyah saja. Kadang hari ini saya tengok, ya Allah biha, perempuan ini suka kali meninggalkan puasa. Banyak tuh di tempat kita orang pun begitu juga. Kadang bukan nggak ngertinya. Kenapa nggak puasa? Udahlah, lagi netei katanya, lagi nyusui, nanti bayar fidyah aja. Enak-enaknya kali. Emang berapa gaji suami ibu bisa booking surga rupanya? Nggak bisa agama ini dibayar. Kalau tetap puasa qada, nggak bisa diganti dengan fidyah. Gitu juga untuk kaum laki-laki. Kaum laki-laki kan nggak ada haid. Kalau perempuan haid nipas itu hadiah. Itulah enaknya perempuan, Mbak. Kalau mau apa cobalah. Jadi apa? Transgender lah, jadi lu cinta Luna kan gitu. Kan nggak mungkin, haram. Kalau laki-laki sebulan puasa, nggak boleh nggak puasa. Kalaulah bapak tinggalkan puasa, wajib juga bapak qada. Ini coba ingat, tahun semalam kira-kira kaum bapak-bapak
ada nggak ninggalkan puasa? Jawabnya di hati masing-masing sajalah. Kalau ada, sampai ketemu dengan Ramadan ini juga belum dikodo, maka bapak nanti selesai Ramadan ini wajib kodo di puasa yang bapak tinggalkan. Satu lagi, nanti jangan lupa datangi Pak Hablil untuk bayar fidyahnya. Kenapa? Karena dari Ramadan kemarin bapak nggak puasa, lalu dalam 1 tahun ini ketemu dengan Ramadan ini bapak juga nggak kodo, maka dapat 2 jadinya. Yang tadi aturan hanya kodo saja, gara-gara sampai ketemu Ramadan yang datang, Ramadan ini, maka dapat denda. Itulah namanya fidyah. Gak mau saya bayar, ya udah teruslah numpuk. Itu urusan masing-masing nanti di persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting sudah kita orang sampaikan hukumnya. Faman tatawwa'a fahuwa khairul lah. Dalam ayat ini dikatakan, jikalau kalian memiliki kerelaan hati untuk berbuat kebajikan, ulama menafsirkan kebajikan di sini, kalau kita bayar fidyahnya atau kita mungkin bayar zakat, kita lebihkan, maka Allah katakan fahuwa khairullah, itu sangat baik. Jadi mungkin kalau misalnya bayar fidyah 1 mud taruhlah 10.000, kita lebihkan 1 harinya itu bayar fidyah 20.000, ya itu bagus. Kalaupun pas-pasan pun juga gak apa-apa. Sama kayak kita bayar zakat beras 2,7, kita lebihkan berasnya tadi 3 kilo, kalau uang 3,6, taruhlah 36.000, kita lebihkan uangnya tadi 40.000 sampai 45.000, maka kita mendapat fadilah faman tatawwa'a fahuwa khairul lah. Jikalau kau pula, tapi rela ya, hatinya rela ya, ikhlas ngasih lebih tadi. Wa antasumu, dan puasamu itu bagimu, wa antasumu khairul lakum, dan sangat baik untukmu, in kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui. Hari ini kenapa kita bermalas-malasan dan pun ibadah puasa kita pun amburadul? Karena hari ini kita tidak mengetahui. Sebenarnya bukan kita nggak mengetahui, kalau kita mau saja enak semuanya. Cuma masalahnya kita kalau masalah agama nggak pernah mau cari tahu. Tapi kalau urusan tetangga selalu ingin cari tahu. Itulah kita akhir zaman. In kuntum ta'lamun. Kalau urusan tetangga, urusan keluarga orang, urusan aib orang, ibu-ibu senyum ini, nampak. Kita selalu ingin cari tahu. Yang di kedai sampah, yang di mana lah, kalau ketemu 2 orang perempuan pastilah itu. Kadang pun bapak-bapaknya pun ikut-ikutan juga kan. Ini kalau perkara begini kita ingin cari tahu, kepo, kata Habib Bahara Bang Elian, kepo ya. Tapi kalau masalah agama kita tidak pernah mau cari tahu, sehingga pun kita puasa Ramadan ya hanya sekedar dapat pahala nahan lapar sama haus saja. Kenapa? Karena puasa Ramadannya kita nggak mau cari tahu tentang ilmu puasa. Paham? Padahal semuanya amal ibadah itu mesti disertai dan dilandasi oleh yang namanya ilmu. Masyaallah muslimin, orang-orang tua kami rahimakumullah. Jadi ingat, yang punya hutang-hutang bagi kaum bapak-bapaknya yang tahun semalam ada bolong dan gak sempat kodo, ketemu dengan Ramadan ini, nanti bapak wajib kodo berapa yang bapak tinggalkan. Dan juga bapak kena denda, yaitu bayar fidyah. Dan ibu-ibu, kalaulah niatnya meninggalkan puasanya karena khawatir lemah anaknya, ibu wajib kodo dan juga wajib bayar fidyah. Tapi kalau alasannya khawatir akan diri ibu saja atau anak dan ibu, maka wajib kodo, nggak perlu bayar fidyah. Tapi kalau anaknya saja dapat dua-dua, kodo dan fidyah, karena sangat disayangkan kan itu. Kita tiap hari
setahun 30 hari terawih dengari tausiah. Cuma masalahnya yang kita amalkan mungkin 0,0%. Maka azam semua ibadah yang kita lakukan mesti disertai dengan ilmu. Insya Allah aturan jadwal saya semalam, karena semalam juga kita ada acara di Hamparan Perak, pertemuan alumni-alumni pondok pesantren. Jadi saya hari ini dan besok juga masih saya. Nggak bosan kan? Saya takutnya bapak-bapaknya khotib semalam saya kan gitu. Ini tadi nggak datang pula khotibnya, mak dalam nih lah. Saya lagi malam ini saya lagi takutnya mak dia aja baca cair kali kata gitu kan. Sama dia semua amplopnya. Takutnya begitu pula kan itu. Besok malam saya lagi. Nanti hari Rabu dibuat pabrik saya lagi nggak salah tuh. Dekat katanya. Nah, insya Allah saya azam Ramadan tahun ini saya sampaikan semua di mana saya niat saya ngisi, saya sampaikan tentang hukum fikih saja. Agar Ramadan kita tuh lebih paham mana yang membatalkan puasa, mana yang makruh, mana yang sunnah, ya, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Insya Allah kita akan bahas apa makna kata Ramadan dan besok apa-apa saja yang membatalkan puasa. Jangan kemana-mana, kita ketemu besok insya Allah. Subhanallah bihamdihi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.